Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz. Daftar haji dulu atau punya beli rumah dulu? Apabila ternyata seseorang ingin sekali mendaftar haji, sementara rumah masih kontrak. Pertanyaan dari Ibu Sri Suryani dari Kalimantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Suryani di Kalimantan yang bertanya, bagaimana ya kita butuh rumah, tapi kita juga kepengen haji. Nah ini uangnya ini terbatas gitu, artinya hanya mencukupi salah satunya, lebih didahulukan yang mana, gitu kan, kata Bu Sri Suryani di Kalimantan. Baik, para pemirsa Tajil Fast TV, semoga Allah membuka selalu hati kita, pikiran kita, sehingga ketika kita diberi persoalan-persoalan dalam hidup, ya Allah bisa mencerahkan pikiran kita. Ya Allah pasti bisa, tinggal bagaimana kita menerimanya, kan begitu. Jadi dua hal yang memang sama-sama penting ya, sama-sama penting. Pertama tentang haji. Haji itu memang wajib bagi manusia di dalam surat Al-Imran 97. Manusia ini masih orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah yang diwajibkan haji itu, ya, walillahi 'alan nas, bagi manusia itu hajjul bait, untuk menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memang mampu perjalanannya. Jadi haji memang wajib, tapi memang ada syaratnya bagi orang yang mampu. Nah, haji ini punya banyak kelebihan. Ya, di antaranya di surat hadis Bukhari nomor 1773, Muslim nomor 1349, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Siapa yang nggak ingin, kan begitu ya. Kemudian dalam hadis lain, ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2357, Rasulullah SAW juga bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir waftullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun ternyata memenuhi panggilan Allah itu. Jika mereka meminta pada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Jadi haji memang punya keutamaan yang besar, ya. Maka bagaimana nih, tambah bingung kan gitu. Terus rumah bagaimana? Masalah rumah juga sebuah kebutuhan primer. Karena apa? Tubuh ini amanah dari Allah. Ya, apalagi kalau kita kepala keluarga nih. Tubuh amanah, kita punya istri, punya anak, itu juga amanah dari Allah. Ya, kalau kita tidak punya rumah, bagaimana gitu. Nah, masalah rumah ini juga kewajiban bagi kepala rumah tangga. Di surat At-Thalaq ayat 6, Allah sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum ya min wujdikum ya. Jadi askinuhunna, jadi tempatkanlah mereka ya. Jadi perintah dari Allah supaya kita memberikan tempat yang layak untuk mereka. Mereka itu siapa? Istri dan anak kita. Ya, askinuhunna min haitsu sakantum, dari tempat di mana kamu juga tinggal. Artinya tempat tinggal di mana kita, ya disitulah istri kita dan anak kita, gitu ya. Jangan sampai kita tempatnya bagus, istri anak jelek, gitu kan. Min wujdikum, dari kemampuanmu. Jadi memang semampumu. Ya, walaupun ini tidak ada keterangan harus beli rumah, yang kontrak juga bisa, ya. Tapi ini jelas bahwa ini kewajiban bagi seorang suami menyediakan rumah bagi istri dan anaknya, termasuk bagi dirinya sendiri. Wala tudarruhunna litutayyiqu alaihinna. Jangan kau membahayakannya dengan tujuan untuk menyempitkan hidupnya. Maksudnya kalau kita tidak punya tempat tinggal, ya tentu menyulitkan anak istri kita, membahayakan anak istri kita. Baik, jadi haji wajib, rumah juga wajib. Cuma memang masing-masing juga punya persyaratan, ya. Karena kewajiban haji dengan kewajiban rumah juga sifatnya ada yang terikat, ada yang mutlak, gitu. Maksud saya apa? Haji itu terikat dengan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Sebagian ulama berpendapat pengertian mampu ini berarti apa? Di luar kebutuhan pokok. Nah, rumah masuk kebutuhan pokok, gitu. Maka dengan dasar ini, maka mereka ini berpendapat lebih utama rumah, gitu. Karena rumah ini kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau ngontrak-ngontrak terus kan menyulitkan. Ya, karena ngontrak nanti pindah lagi, ngontrak pindah lagi, gitu kan. Nah, itu, dan sewaktu-waktu mungkin ya bisa karena kondisi, bisa juga kontraknya diputus di tengah jalan, ya. Yang walaupun ini dolim ya tidak boleh, tapi kan memungkinkan itu. Jadi tentu tidak tenang, ya. Jadi
dengan dasar ini mereka berpendapat ya rumah dulu beli, baru nanti haji. Ya. Yang kedua berpendapat ya haji dulu. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa haji itu adalah sesuatu yang sifatnya karena Allah gitu ya. Dalam hadis sahih ini saya bacakan ya, di hadis riwayat Imam Ahmad nomor 20.739, demikian juga nomor 23.074. Rasulullah pernah bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa illa ataqallahu khairan minha atau khairan minhu. Engkau tidaklah meninggalkan suatu karena Allah ya. Kalau dalam yang riwayat Ahmad yang nomor 2739 bunyinya begini, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahi. Ya, engkau tidak meninggalkan sesuatu ya karena betul-betul apabila engkau meninggalkan sesuatu karena ittiqa Allah, takut kepada Allah, karena takwa kepada Allah, illa pasti Allah akan atau khairan minhu, akan menggantimu dengan yang lebih baik. Dengan dasar ini mereka berpendapat ya kalau kita haji dulu, toh kita bisa ngontrak gitu ya. Kita berangkat haji dulu dan nanti insya Allah suatu saat Allah pasti akan ganti, karena melakukan haji kan karena Allah akan ganti itu. Nah, ini masing-masing punya dalil. Lah, bagaimana? Lah, ini dalil kan bersifat umum, kembali kepada kita. Karena ini situasional dan kondisional. Ya, kita jelaskan begini. Dalam kaidah fikih itu ada kalimat, ada sebuah kaidah yang penting, idza tazahamatil masalihu, ya, jika ada kemaslahatan sama-sama baik nih, punya rumah baik, haji juga baik, ya. Itu jika tazahamat, jika mereka saling berbenturan, apa yang terjadi? Maka dalam kaidah ini dilanjutkan qadimal a'la minha. Jadi idza tazahamatil masalihu qadimal a'la minha. Jika ada sama-sama kebaikan berbenturan, mana yang dipentingkan? Qadimal a'la minha. Didahulukan mana yang lebih utama. Bicara lebih utama itu kalau tadi sudah saya sampaikan sama-sama utama nih. Maka kembali ke diri kita masing-masing. Ya, misalkan gini. Kondisi di mana kita memang sangat butuh rumah gitu, karena sudah berganti-ganti kontrak terus menyulitkan. Ya dalam kondisi ini tentu lebih utama adalah rumah gitu ya. Dan uangnya gimana Ustadz? Nah, tergantung uangnya nih. Kalau uangnya memang mencukupi beli rumah yang misalkan sederhana lah 200 juta, ya sudah beli cash. Tapi kalau untuk sebatas uang muka Ustadz, ya uang muka dulu. Bagaimanapun ketika sudah dapat uang muka kan dia sudah bisa menempati rumah itu. Walaupun setelah itu dia nyicil. Lah, nanti aku nggak bisa haji dan Ustadz, insya Allah bisa. Karena itu juga kebaikan karena Allah. Bila kita membeli rumah dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban kita karena Allah, supaya istri dan anak kita mendapatkan tempat tinggal yang layak. Asal bukan rumah mewah lah ya. Ini maksudnya rumah yang penting bisa ditinggali. Itu tentu Allah akan ganti dengan lebih baik, insya Allah. Kalau tujuan kita memberi rumah kepada anak istri ya dengan tujuan karena Allah, insya Allah akan ganti. Sama kena dengan hadis yang tadi yang dijadikan dalil untuk orang yang mementingkan haji dulu, bahwa innaka lan tada'a ya syai'an ittiqa Allah, sehingga engkau tidaklah meninggalkan suatu karena takut kepada Allah, karena mengharap kebaikan Allah, karena taat kepada Allah, illa melainkan ataqallahu khairan minhu, Allah akan mengganti yang lebih baik, kan begitu. Jadi pada saat itu maka yang lebih penting ya rumah dulu gitu kan. Nah, yang kedua, pada saat bahwa ya saya bertahun-tahun ngontrak nyaman-nyaman saja gitu, dan kontrakan di sini aman gitu, dan insya Allah dalam jangka panjang saya bisa saya bisa ngontrak itu gitu. Maka dalam kondisi ini ya nggak apa-apa haji dulu gitu kan. Jadi ini pilihan. Dalam kondisi ini berarti saya tidak ada masalah dengan tidak mendesak banget, walaupun ini kebutuhan prima tapi tidak mendesak banget. Kenapa? Misalkan saya juga kerjanya pindah-pindah Ustadz gitu. Jadi kalau saya punya rumah sendiri juga nanti akan ditinggal-tinggal juga. Gitu, misalkan gitu, dalam kondisi seperti ini. Karena dia kerjanya pindah-pindah, maka dia saat itu belum membutuhkan beli rumah, karena lebih baik kontrak. Dalam kondisi ini ya lebih baik haji dulu. Ya, karena dengan haji dulu insya Allah nanti suatu saat dia sudah menetap, kerjanya tidak pindah-pindah, atau karena anaknya mungkin sudah dengan istrinya sudah lelah pindah-pindah, dia tinggal di rumah, baru dia beli rumah.
Jadi bicara ini memang kembali kepada kita masing-masing, mana tingkat kebutuhannya. Tadi kalau sama-sama penting, sama-sama penting. Rumah juga kewajiban, haji juga kewajiban. Rumah ini kewajiban yang bisa juga mendesak, bisa tidak. Haji juga bisa mendesak, juga tidak, karena terkait juga dengan kematian. Walaupun ada sebagian yang berpendapat haji ini kan mutlak, ya, kewajiban yang bersifat mutlak. Sedangkan rumah ini kan kewajiban yang bersifat tidak mutlak gitu. Jadi maka karena mutlak dia bisa dilakukan kapan saja. Kalau rumah ini kan bisa mendesak, juga bisa kapan. Sebenarnya teori ini juga sama. Haji bisa mutlak, rumah juga bisa mutlak. Karena rumah tidak harus sekarang, kontrak pun bisa gitu. Maka Ibu Sri Suryani dengan ini kembali ke Ibu Sri Suryani sendiri. Ibu kira-kira saat ini lebih mendesak mana antara rumah dengan haji? Ya kalau memang sudah repot, nggak punya rumah, sering pindah-pindah, capek, ya tentu lebih penting rumah dulu. Insya Allah belilah rumah karena Allah, dalam rangka supaya, karena apa? Wa ja'ala min buyutikum sakana, surat An-Nahl 80 kalau tidak salah. Saya agak lupa, kalau nggak An-Nahl 80, An-Naml 80. Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai sakana, tempat istirahat. Jadi kalau kita udah punya rumah, kita lebih matang, lebih mantap untuk ibadah kepada Allah. Ya maka belilah rumah dulu. Insya Allah Allah akan ganti, nanti Allah akan mampukan ibu haji. Tapi kalau ibu, insya Allah lah, saya rumah kontrak-kontrak udah nyaman kok, nggak masalah. Saya uangnya haji dulu. Ya nggak apa-apa, hajilah. Insya Allah haji, mengharap ridho Allah, Allah akan ganti, Allah mudahkan beli rumah lagi. Saya kasih contoh. Ya, saya dulu pernah diajak walaupun ini tidak secara langsung ya, tetapi saya pernah diminta ngisi pengajian haji waktu itu. Saya dijemput pakai mobil, ya, oleh seorang anak agak muda lah, itu kerja di Jakarta. Ya, ini orang haji barang. Ternyata dia cerita di jalan, Ustaz tahu nggak kejadiannya gimana? Saya kan kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi, lah saya dapat bonus sekian. Kemudian saya konsultasi ke atasan saya belum punya rumah, saya belum punya kendaraan gitu. Saya masih ngontrak, padahal saya juga butuh kendaraan. Tapi saya konsultasi dengan pimpinan saya malah ngomong, bapakmu udah haji belum? Belum, hajikan orang tuamu. Hanya saya hajikan orang tuamu. Begitu saya daftar haji orang tua saya waktu itu saya surprisein ya. Sampai katanya kaget banget di bank itu ketika didaftarkan haji. Karena saya ajak keluar, saya nggak bilang mau daftar haji. Ketika saya minta KTP, beliau juga belum ngeh gitu. Begitu lihat formulir haji, beliau langsung kaget sekali. Itu ternyata Ustadz, begitu saya daftar, nggak selang lama saya dapat tender lagi yang biayanya bisa untuk beli mobil dan beli rumah. Coba Ustadz, itu kan luar biasa. Nah, tapi memang ini kan kaitannya dengan birrul walidain ya. Tapi ya sama sebenarnya, kalau kita sebagai orang tua ayah punya tanggung jawab sebagai suami, ya kita berikan kenyamanan pada anak. Dari itu juga kewajiban yang mendesak juga. Ya, karena ketika kontrak-kontrak bagaimanapun ya, saya pernah mengalami kontrak ya 9 bulan dulu, pindahan lagi lah. Ya qadarullah waktu itu anak saya baru 1, belum repot banget. Saya bisa membayangkan kalau anak saya 3 atau 4, perabotan sudah banyak, baju banyak ya, karena anaknya 4 gitu. Pindah-pindah tentu capek sekali ya. Dalam kondisi ini tentu lebih baik beli rumah dulu, insya Allah nanti suatu saat Allah akan ganti. Jadi begitu Ibu Sri Suryani di Kalimantan dan para jamaah sekalian. Tapi jangan lupa ketika kita dibingungkan seperti itu, kita udah mantap salah satu, tetap istikharah. Karena itu sama-sama kewajiban. Mohon kepada Allah istikharah, berdoa, sholat istikharah 2 rakaat, ya kapanpun, tapi yang terbaik sepertiga malam terakhir, dan memohon kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wastaqdiruka biqadrik, dan seterusnya doanya. Ya Allah, aku mohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, aku minta ketentuan takdir dengan takdirmu, dan seterusnya. Jika perkara ini lebih baik untukku, agamaku, akibat hidupku dunia akhirat, dekatkanlah, mudahkanlah, dan seterusnya. Itu kan doanya. Jadi salat istikharah sekali apa 2 kali, Ustaz? Berkali-kali sampai muncul keyakinan. Nanti sampai Allah mengarahkan mana yang akan kita pilih. Insya Allah tidak dosa kalau milih haji dulu, tidak dosa juga kalau milih rumah dulu. Maka kembali kepada masing-masing. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع
جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب